Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sastri Andito dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usul dan Studi Agama dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya terkait mata kuliah Tafsir Modern dan Kontemporer. Baik, langsung saja kita lanjutkan materinya tentang Tafsir Al-Asas fi Tafsir karya Said Hawa. Baik, kita lanjut kepada biografinya dulu. Biografi singkat dari Said Hawa. Said Hawa ini lahir di Hama, Suriah, tahun 1935. Aktif sebagai pengajar, penulis, dan tokoh dakwah. Beliau wafat pada 1989. Beliau juga produktif menulis terutama pada bidang tafsir, tasawuf, akidah, dan pembinaan umat. Al-Asas fi al-Tafsir ini diterbitkan dalam beberapa jilid. Ada yang mengatakan dalam 11 jilid dan beberapa pendapat lain. Pada untuk kontribusi utama dalam studi tafsirnya ini. Yang pertama itu mengusulkan pendekatan tafsir yang menekankan kesatuan tematik Al-Quran atau bisa disebut wahdah Al-Quraniyah, yaitu mencari jaringan tema hubungan antar surah atau ayat, bukan tafsir atau mistik per ayat saja. Ini jadi salah satu kontribusi paling banyak dikutip dari kitab ini. Kemudian menggabungkan aspek bahasa, munasabah, hubungan antar ayat, dan dimensi spiritual atau ruhiyah, unsur-unsur sufistik dalam penjelasan ayat, sehingga tafsirnya dibaca sebagai tafsir tematik sekaligus bernuansa rohani. Kemudian untuk latar historis penyusunannya, waktu penulisan dan konteks hidup Hawa, abad 20, lingkungan intelektual Suriah, dan gerakan-gerakan Islam itu mempengaruhi gayanya. Ia hidup di masa kebangkitan gerakan Islam, kontak dengan tradisi tasawuf, dan juga aktivitas dakwah modern, mendorong tafsir yang militantly praktikal atau berorientasi pendidikan dan pembinaan umat, namun tetap bercorak spiritual. Secara kritis, karena latar itu, karyanya mengandung dua kecenderungan yang perlu diwaspadi oleh pembaca akademik. Yang pertama, orientasi dakwah atau ideologis yang kadang mengarahkan pilihan tema atau penekanan. Yang kedua, pembaruan antara pendekatan ilmiah munasabah dan interpretasi sufistik. Ini membuka ruang kekayaan makna, namun juga menuntut pembaca untuk membedakan antara tafsir tekstual dan tafsir spiritual. Kemudian untuk ciri khas kitab ini, yang pertama itu wahdah Al-Quraniyah atau kesatuan tematik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, usaha sistematis menunjukkan hubungan tematik antar bagian Al-Quran. Kedua, penekanan pada munasabah, relasi konteks ayat atau surah, sebagai alat utama membaca ayat. Yang ketiga, sentuhan sufistik atau ruhiyahnya, membaca dimensi batiniah ayat, eksplorasi makna yang menyentuh akhlak dan tazkiyah. Yang keempat, orientasi dakwah praktis. Tafsir dimaksudkan untuk membimbing pembaca atau umat, bukan hanya deskripsi akademis. Kemudian kelima, metode penafsirannya, langkah atau teknik yang sering dipakai Hawa. Antaranya analisis munasabah, mengaitkan ayat dengan ayat lain dalam surah atau antar surah untuk membangun kesatuan makna. Kemudian pendekatan tematiknya, mengidentifikasi tema sentral dan menafsirkan ayat sebagai bagian dari struktur tematik itu. Kemudian bahasa dan balaghah, menelaah kosakata, struktur sintaksis, gaya retoris untuk memperkuat penafsiran. Kemudian ada dimensi sufistik, menafsirkan ayat sebagai pendorong pembinaan jiwa, mengaitkan teks Qur'ani dengan pendidikan moral atau rohani. Kemudian untuk corak penafsiran dari kitab ini, pertama corak campuran ilmiah linguistik atau bahasa dan munasabah, dan sufistik, pendalaman ruhiyah. Kemudian untuk corak yang paling dominan itu yaitu corak wahdah Al-Quraniyah itu, kesatuan tematik. Ini adalah motif paling nyata yang muncul berulang dan sering disebut sebagai kontribusi utama pada karya ini. Dengan kata lain, dominannya adalah tafsir tematik yang diberi nuansa sufistik ini. Kemudian untuk kelebihan dari kitab tafsir ini,
itu menawarkan kerangka membaca Al-Quran secara holistik, berguna untuk studi tematik dan kurikulum dakwah. Kemudian perpaduan antara ilmu tekstual dan dimensi spiritual membuat tafsir ini menarik bagi pembaca yang mencari aplikasi rohani. Kemudian untuk keterbatasan dari kitab tafsir ini sendiri, potensi bias ideologis atau dakwah. Penekanan tertentu mungkin dipilih untuk bertujuan pembinaan, bukan netral akademik. Yang kedua, perpaduan sofistik kadang membuat klaim makna lebih normatif atau interpretatif, sehingga memerlukan perbandingan dari tafsir-tafsir lain untuk validasi historis atau linguistik. Mungkin itulah beberapa tentang dari pembahasan kitab tafsir kita pada video kali ini. Jadi mungkin sekian aja. Jika ada salah perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jadi tetap stay di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.